Matahari adalah bintang pusat tata surya dan sumber cahaya, panas, dan energi. Suhu permukaan plus 5.100 degree, suhu inti plus 15 juta degree tersusun dari hidrogen dan helium. Venus planet kedua dari matahari dan yang terpanas. Suhu plus 465 dektu, atmosfer sangat tebal, CO2 dan awan asam sulfat, dikenal sebagai bintang kejora. Matahari adalah bintang pusat tata surya dan sumber cahaya, panas, dan energi. Bumi planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat kehidupan. Suhu rata-rata plus 18 derajat, memiliki air cair, oksigen, dan suhu stabil. Memiliki satu satelit, bulan. 4. Mars planet keempat dari matahari. Dikenal sebagai planet merah karena kandungan zat besi di permukaannya. Atmosfernya tipis dan dingin. Memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. 5. Jupiter planet kelima dari matahari, planet raksasa, planet terbesar di tata surya, terdiri dari gas, hidrogen, dan helium, memiliki ratusan satelit dan badai raksasa. Nama Saturnus planet keenam dari matahari, planet bercincin. Terkenal karena cincin indah yang lebar dan terang. Planet gas besar seperti Jupiter. Satelit terbesarnya Titan. 7. Uranus planet ketujuh dari matahari, planet terdingin di tata surya. Planet es raksasa berwarna biru, miring 90 pamblato sehingga tampak seperti berguling saat mengorbit. Atmosfernya mengandung metana. 8. Neptunus planet ke-8 dari matahari, planet biru. Planet terjauh dari matahari, berwarna biru tua karena metana di atmosfernya, memiliki angin tercepat di tata surya hingga 2000 km/jam. Asteroid, planet minor. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang jumlahnya sangat banyak dan sebagian besar berada di sabuk asteroid yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Penampakan asteroid bentuknya tidak beraturan, ada yang bulat, lonjong, atau sangat tidak simetris. Permukaannya kasar, penuh bebatuan, kawah-kawah terlihat tajam, tersusun dari batuan logam, mineral, debu, dan kadang sedikit es. Orbit asteroid, mayoritas asteroid berada di sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Mereka bergerak mengelilingi matahari seperti planet, tetapi dengan jalur yang lebih bervariasi. 1. Jenis karbon, C-type, merupakan jenis asteroid paling umum, plus 75%, dan dianggap sisa materi awal pembentukan tata surya. Ciri-ciri, warna gelap, albedo rendah, pantulan cahaya kecil. Karena lebih dekat ke bumi. Ciri-ciri, lebih terang dari tipe C, albedo sedang. 2. Jenis silika tipe S mewakili sekitar 17% dari total asteroid, sering menjadi target eksplorasi. 3. Jenis metalik M-type diduga berasal dari inti planet kecil yang hancur akibat tabrakan. Ciri-ciri, permukaan mengkilap, reflektif. Komposisi, banyak mengandung logam, terutama nikel dan besi. 4. Jenis vestoid tipe V, asteroid tipe V, berbatu dan basaltik, yang diduga kuat berasal dari pecahan kerak asteroid besar 4 Vesta akibat tumbukan besar. Ciri-ciri, mengandung batuan beku basaltik. 5. Komet bintang berekor. Komet adalah benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari dengan lintasan atau orbit yang sangat lonjong, elips. Komet sering disebut juga bintang berekor, meskipun sebenarnya bukan bintang. Julukan ini diberikan karena komet memiliki ekor bercahaya yang tampak memanjang di langit. Ciri-ciri komet satu memiliki inti nukleus yang terdiri dari campuran es, debu, dan batuan kecil. Oleh karena itu, komet sering disebut sebagai bola salju kotor. Kesimpulan, sistem tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang bergerak di sekitarnya. Seperti 8 planet, satelit, bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan debu antariksa. Semua benda tersebut bergerak pada orbit tertentu akibat gaya gravitasi matahari.
Planet-planet dibedakan menjadi planet dalam dan planet luar yang masing-masing memiliki ciri khas. Sistem tata surya beroperasi dengan teratur karena rotasi dan revolusi setiap benda langit terjadi secara konsisten. Meteor adalah batuan luar angkasa kecil yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gesekan dengan udara membuatnya panas dan terbakar hingga tampak sebagai garis cahaya terang di langit malam. Sebagian besar meteor akan terbakar di atmosfer, tetapi jika ada yang mencapai permukaan bumi, itu disebut meteorit. Kadang meteor muncul banyak sekaligus, itu disebut hujan meteor, misalnya Perseids atau Geminids. Fenomena ini bukan hanya cantik, tetapi juga penting untuk memahami asal-usul tata surya. Jadi, meteor merupakan bukti bahwa bumi terus berinteraksi dengan luar angkasa.